Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutaladhimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Para pemirsa kajian Ramadan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum semua berada, kita sapa para santri pesantren, anggota Mapadi, para pimpinan pesantren, anggota Mapadi, pimpinan wilayah, dan juga pimpinan daerah Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia di seluruh Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kiai, para masyayikh, para tokoh agama yang menyaksikan kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan serial kajian kita bersama Ketua Umum Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, dan insyaallah juga nanti akan didampingi langsung oleh Sekretaris Umum Majelis Pesantren Dakwah Indonesia, Al-Ustadz Haji John Edi Rahman SH MKN. Alhamdulillah, semoga Allah rahmati beliau semua dan untuk bisa menemani kita selama bulan Ramadan dan seterusnya, insyaallah kita terus bisa menimba ilmu dari mereka semua. Jazakumullah khair. Baiklah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat kalam, marilah kita mulai kajian Ramadan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia pada pagi hari ini dengan bersama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahun Al-Fadil Lutfi. Iyahu falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أن أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Asallahu ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga kita semua yang mendengarkan ataupun akhuna Lutfi yang membacakan semuanya dapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa kajian Allah, para santri, para pimpinan pesantren, para pengurus dan keluarga besar Mapadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan ikuti bersama, belajar bersama guru kita Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA selaku Ketua Umum Mapadi, yang insyaallah hari ini kita akan belajar tentang detik-detik wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya akan dipandu langsung oleh Sekretaris Umum Rahman SHMKN. Kami persilahkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pekanan pesantren Majelis Pesantren dan Mahadawah Indonesia Mapadi pada pekan kedua Ramadan ini bertepatan dengan hari ke-9 Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Salawat teringat salam tercurah kepada manusia mulia, pribadi agung yang dijadikan contoh buat kita semua. Dan insya Allah siang ini kita bersama-sama bersama guru kita, Ketua Umum Mapadi, akan mengkaji ketika detik-detik beliau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Detik-detik ketika beliau meninggalkan dunia, detik-detik ketika beliau meninggalkan umatnya. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pengurus Mapadi Pusat, Mapadi Wilayah, dan Mapadi Daerah, dan para pimpinan pesantren, anggota Mapadi, para santri dan santriwati, anggota Mapadi, dan para masyarakat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kabar baik di awal Ramadan ini kita dapatkan. Sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah itu Masjidil Haram ya, dan Masjid Nabawi sudah mulai ya dibuka untuk kegiatan Ramadan yang selama ini ditutup secara total. Dan alhamdulillah juga kabar baik juga di negara tetangga kita, Malaysia, insya Allah juga akan membuka lockdown itu pada hari Senin ya, 4 Mei ya. Mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di negara kita, di tempat kita, di daerah kita, semua wabah yang sudah Allah kirim kepada kita, mudah-mudahan Allah angkat di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan juga ini harapan dari DKI sendiri. Kalau kita dengar Gubernur DKI menyatakan akan membuka juga lockdown di dalam waktu dekat. Nah, ini tentu saja hal-hal yang membahagiakan buat kita, terutama para santri, para ustadz dan ustazah, pimpinan pesantren ya, yang sudah hampir 2 bulan jauh dari pesantren, jauh dari santri, jauh dari para jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan kerinduan kita pada hari ini ya, bersama dalam silaturahim dan kajian Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah ini, dan sekaligus juga kajian bagaimana kita mengambil ibroh ya, apa yang menjadi pikiran dan concern dari beliau Rasulullah SAW ketika meninggalkan kita semua. Secara pribadi beliau sudah Allah jamin ya tempat yang terbaik di sisinya. Akan tetapi beliau tentu yang jadi pemikirannya adalah kita semua. Nah, inilah mungkin poin-poin yang akan disampaikan oleh guru kita, bagaimana kecintaan beliau itu kepada kita, bagaimana harapannya beliau itu buat kita semua. Nah, untuk itu kepada jamaah sekalian, nanti insya Allah kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, menyampaikan masukan dan saran, tafadhol disampaikan kepada kami selaku pengurus, atau disampaikan di media ya. Media yang kita pakai adalah Facebooknya Mapadi live dan IG-nya Mapadi juga live. Kemudian ada Facebooknya Baitul Quran Indonesia dan IG-nya Baitul Quran Indonesia secara live. Juga ada Facebooknya Pesantren Quran Indonesia dan Pesantren Quran Indonesia dan IG-nya Pesantren Quran Indonesia. Mudah-mudahan semua media ini bisa sebagai sarana untuk silaturahim kita semua. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang kalam, mari sama-sama kita dengarkan taujih dan nasihat dari guru kita, orang tua kita kepada Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Waktu dan tempat kita persilahkan. Kepada Ustaz. Alhamdulillah.
ini biru-biruan ya. Nya kelihatan jadi. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita semuanya Ramadan yang penuh berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah, pada jam-jam yang penuh berkah, kita dalam keadaan puasa, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di taman surga. Inilah yang menyebabkan kerinduan saya kepada para kiai, kepada para asatidz, kepada para ustadzah, terutama kepada anak-anak santri, santriwan, santriwati, dan seluruh umat. Alangkah bahagianya hari ini kita bersama ada di taman surga. Masya Allah, alangkah indahnya. Apa itu taman surga? Taman surga adalah majelis ilmu. Taman surga adalah majelis zikir. Taman surga adalah majelis untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengistilahkan spesial karena kita nanti akan mengambil hikmah yang besar, hikmah yang besar, hikmah yang besar, detik-detik wafatnya orang yang paling dicintai oleh umat Islam sedunia, orang yang dirindukan syafaatnya, orang yang dirindukan nanti kita akan mendapatkan satu cangkir air dari Danau Kautsar. Itulah nanti pertemuan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang kita bayangkan, seandainya kita diuji oleh Allah, yang meninggal dunia itu ibu kita,
pasti semuanya menangis. Bagaimana kalau yang dipanggil oleh Allah adalah bapak kita? Pasti anak-anaknya menangis. Lebih-lebih kalau yang dipanggil itu anak, ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang gendong, pasti dia menangis. Sekarang ini yang akan kita bicarakan adalah dari detik-detik wafatnya orang khairul bariyah, manusia yang termulia, manusia yang sempurna, habibuna, nabiyuna, wa khaliluna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah, mari bersama-sama kita renungkan, kita ambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih rabbahu kana tawwaba wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Ini ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling terakhir turun hanya sekitar 9 hari. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ulama, anak-anakku, para santri, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini seakan-akan kita sedih ketika diusulkan agar tahun umat Islam itu diambil pada hari kelahiran Rasulullah, yaitu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Hampir semuanya setuju. Ternyata diingatkan oleh sebagian ulama, wafatnya beliau juga hari Senin, tanggal 12. Akhirnya tidak disepakati. Nanti kalau seandainya diambil kalender umat Islam itu diambil dari tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, setiap tahun umat Islam akan sedih. Mengingat, selain mengingat kelahiran Rasulullah SAW, akan mengingat wafatnya. Oleh karena itu mari kita ambil banyak pelajaran yang kita ambil. Kita sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai panutan umat yang ada di masyarakat kita, mari kita ambil bagaimana Rasulullah SAW di akhir hayatnya ini nanti akan mendapatkan pelajaran yang sangat mulia, mutiara-mutiara dan berlian-berlian yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari detik-detik wafat Rasulullah SAW. Ketika Haji Wada, setelah asar di Padang Arafah di Jabal Rahmah, turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Subhanallah, semua para sahabat senang, para sahabat semuanya senang. Sampai orang Yahudi ketika tahu ayat ini, mereka mengatakan, seandainya ayat ini turun pada kami kaum Yahudi, maka aku jadikan hari turunnya adalah hari raya. Subhanallah. Semuanya senang. Ternyata ada satu orang yang menangis. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menangis, menangis dan menangis. Para sahabat bertanya, ada apa ya Abu Bakar As-Siddiq? Ayat ini sama dengan ayat-ayat yang lain. Tapi mengapa kamu sampai menangis seperti itu?
Langsung dia menjawab, ini adalah tanda-tanda dekat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semuanya ikut menangis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kalau Islam sudah sempurna, Allah berikan nikmat yang sempurna, berarti yang membawa Islam adalah Rasulullah, berarti tugasnya sudah selesai. Nangis semuanya. Nangis semuanya ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Subhanallah, ini adalah tanda sudah dekat. Tinggal berapa bulan? 3 bulan. Karena ini adalah Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW wafatnya adalah Rabiul Awal. Subhanallah, berarti tinggal 3 bulan. Dan semuanya tidak ada yang tahu. Yang maha tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar sendiri juga nggak tahu kapan. Tapi yang jelas ini dekat. Kemudian ketika beliau di Mina, Masya Allah, Rasulullah SAW membawa 100 ekor unta. Kemudian untuk menyembelihnya, beliau menyembelih sendiri. Subhanallah, 100 ekor unta disembelih sendiri. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai 63 beliau berhenti. Kemudian diberikan kesempatan ini kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyempurnakan sampai 100 ekor. Apa yang bisa kita ambil pelajaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita ambil pelajaran adalah usia Nabi adalah 63. Jadi seakan-akan mengajarkan kepada kita, tolong setiap tahun kita harus berusaha mengerjakan sunnah Nabi, yaitu memotong kurban. Tolong bisa kita ambil. Kalau kita niat begini ini, insya Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan tahun ini sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Makkah Al-Mukarramah, Arafah, Mina, Muzdalifah mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tahun ini semuanya umat Islam 4 juta orang akan bisa melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, Allahumma yassir umurana li ada'i manasikil haji fi hadis sana. Ya Allah, sempatkan, berikan kesempatan kami semuanya ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Ya Allah. Rasulullah memotong hewan korban 63. Semuanya yang memahami. Kita semuanya dengan paham. Setelah sekarang ini para ulama, oh itu adalah menunjukkan usia Rasulullah 63. Dan tidak ada tahun kecuali itu adalah seakan-akan ada kurban yang dilaksanakan oleh Rasulullah, diajarkan kepada kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mampu kemudian tidak melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan korban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat saya. Masya Allah. Memang korban hukumnya sunnah, tapi alangkah bahagianya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa meniru Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau sudah di Madinah, rindu dengan syuhada Uhud. Beliau ziarah ke syuhada Uhud. Beliau datang ke sana. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Antum as-sabiqun wa inna nahnu lahikun. Subhanallah. Biasa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita ziarah kubur adalah Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ternyata Nabi Muhammad rindu. Setelah menyampaikan salam kepada syuhada Uhud, beliau pulang menangis. Ternyata kita pun rindu, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakan umrah, nanti ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah ada 2 tempat lagi di Madinah yang biasa diziarah oleh Rasulullah, yaitu syuhada Uhud. Kita akan ziarah ke sana. Kita ingat perjuangannya, bagaimana Sayyidus Syuhada, paman Nabi Muhammad SAW. Dan kita nanti akan ziarah juga ke Masjid Quba. Siapa yang ziarah ke Masjid Quba kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Subhanallah. Semuanya kita rindu. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diizinkan Allah SWT. Setelah pulang dari Uhud,
ternyata turun ayat, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Takutlah kepada hari kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dan kita akan mendapatkan balasan sempurna apa yang kita lakukan ketika di dunia, dan tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW sudah merasakan seperti itu, Masya Allah, alhamdulillah, beliau bisa ziarah ke masjid, ziarah ke Baqi. Setelah ziarah ke Syuhada Uhud, ziarah ke Baqi. Ternyata pulang dari Baqi, beliau merasa sakit. Ketika merasa sakit, beliau berada di rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, kemudian minta izin kepada mereka, tolong panggilkan istri saya. Semuanya kumpul. Apakah kalian mengizinkan saya agar saya dirawat di rumahnya Aisyah? Subhanallah, semua mengatakan nak dan lakum ya Rasulullah. Kami izinkan ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah. Engkau akan nanti dirawat di hujratu Aisyah. Istana ummahatul mukminin. Istana istri-istri Rasulullah adalah berupa kamar. Ini perlu yang kita ambil pelajaran. Ternyata istana mereka bukan merupakan gedung yang besar, villa yang besar. Ternyata istana mereka adalah hujurat. Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat. Ini mari kita ambil pelajaran, para kiai, para ulama, para santri. Subhanallah, istananya hanya berupa kamar-kamar saja. Beliau berada di situ, subhanallah. Ternyata mulai sakit keras, sampai Rasulullah SAW mengeluarkan berkeringat. Kata Ummul Mukminin, saya tidak pernah melihat orang yang berkeringat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu diambilkan air. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah Humairah radhiyallahu taala anha memegang tangan Rasulullah yang mulia, dicelupkan di air, kemudian diusapkan di wajahnya. Subhanallah, mengapa bukan tangannya Ummul Mukminin Aisyah yang diusapkan? Ternyata beliau mengatakan, karena tangan Rasulullah lebih mulia, lebih halus daripada tangan saya, agar lebih berkah, akhirnya diusapkan. Ternyata merasa sakit luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, innalil mauti la sakarat. Innalil mauti la sakarat. Sakaratul maut itu sangat sakit dan sangat sakit. Anak-anakku, para santriwan santriwati, apa kira-kira hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah merasakan sakaratul maut sampai beliau mengatakan, Allahumma hwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah ringankan kami ketika sakaratul maut. Beliau ingin mengatakan agar rasa sakit umat sedunia ini nanti bisa dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul yang dari kalangan kamu sendiri adalah sangat sedih, sangat merasa luar biasa kalau ada penderitaan yang menimpa kepada kita. Beliau menangis. Seandainya ada orang yang sakit, ada orang yang merasa kesedihan, Rasulullah sedih luar biasa. Yang disedihkan adalah, ya Allah, jangan sampai ada umatku yang sengsara hidupnya, ya Allah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa sedih kalau ada penderitaan yang menerima kita. Termasuk kalau ada umatnya yang ketika sakaratul maut, kalau ada rasa sakit, Rasulullah sedih. Oleh karena itu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menanggung rasa sakaratul maut untuk umat-umat. Inilah pemimpin yang kita harapkan. Bagaimana pemimpin yang dipikirkan adalah nasibnya umat. Rasulullah SAW ketika merasa seperti itu, ternyata mendengarkan di Masjid Nabawi itu banyak suara. Rasulullah bertanya, itu apa? Ya Rasulullah, ini suara para sahabat. Mereka mengkhawatirkan engkau, ya Rasulullah. Akhirnya beliau
minta izin, tolong antar saya ke masjid. Subhanallah, akhirnya dipopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Subhanallah, semua para sahabat melihat Rasulullah sedang dipopong, semuanya menangis, dan alhamdulillah Allah izinkan Rasulullah bisa naik mimbar. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ternyata beliau menyampaikan beberapa wasiat. Inilah wasiat yang perlu kita ambil pelajaran para ulama, para kiai. Mabadi ini semuanya adalah satu wadah saja bagaimana kita bisa memberikan pelajaran kepada umat seluruhnya. Umat yang ada di Indonesia, bahkan mudah-mudahan bisa dirasakan oleh umat seluruh dunia. Bagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW yang dipikirkan oleh Nabi adalah ummati, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Ummati, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Yang dipikirkan adalah umatnya. As-salat, tolong jaga salat, jangan kau tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba saya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang paling lemah di masyarakat. Pada waktu itu masih ada hamba saya, sekarang tidak ada hamba saya. Tolong ada pembantu yang ada di rumah kita, asisten yang ada di rumah kita, para supir yang bersama dengan kita. Tolong hormati mereka. Kaum buruh, mari kita pikirkan kebahagiaan mereka. Yang dipikirkan oleh Rasulullah ketika mau meninggal dunia adalah orang-orang yang lemah dari umatku. Engkau berikan kebahagiaan ya Allah. Ini luar biasa wasiat Nabi Muhammad SAW pada kita. Salat jangan ditinggalkan. Salat jangan ditinggalkan, dan kita jaga. Sebab kalau salat ini kita jaga dengan baik, fa insyaallah seluruh urusan kita akan menjadi baik. Termasuk kalau kita ingin selamat dari wabah, ada corona dan sebagainya. Kalau kita rajin salat, fa insyaallah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi. Wattaqun nisa. Wattaqullaha fin nisa, wattaqullaha fin nisa. Subhanallah. Kita diberikan nasihat, tolong bersikap yang lemah lembut kepada kaum wanita. Tolong para suami tolong kita kasih sayang kepada kaum wanita. Ini adalah orang yang lemah yang harus dilindungi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di detik-detik akhir hayatnya, akan meninggal dunia. Orang-orang yang lemah selalu dipikirkan. Mari semuanya kita ini, ayo kita pikirkan bagaimana yang ada di Indonesia, kaum buruh, kaum duafa. Mari semuanya akan kita pikirkan agar mereka mendapatkan kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nanti orang itu akan diberikan balasan di akhirat. Apapun yang dilakukan, apalagi kezaliman itu nanti akan ada balasan. Oleh karena itu ketika Rasulullah di mimbar, dia mengatakan, wahai para sahabat, ini adalah kesempatan. Siapa yang pernah saya zalimi, pernah saya ganggu, tolong ini kesempatan, tolong minta balas pada saya. Ini kesempatannya. Subhanallah, semuanya para sahabat tambah menangis. Ini seakan-akan adalah wasiat terakhir, ini seakan-akan perasaan mereka. Mereka tidak tahu apakah ini adalah wasiat yang terakhir. Ternyata Rasul mengatakan, siapa yang pernah saya zalimi, pernah yang saya ganggu, tolong ini hari ini. Siapa yang mempunyai hak pada saya. Ternyata semuanya sahabat, semuanya sudah merasakan, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Subhanallah, ternyata ada satu yang namanya Usaid bin Khadir. Ya Rasulullah, saya ingin membalas ya Rasulullah. Silakan membalas apa? Saya pernah kena cambuk engkau ya Rasulullah. Saya tidak terima ya Rasulullah. Saya terima. Subhanallah, hampir seluruh sahabat sambil menangis marah kepada Ustaz Al-Khadir. Wahai Ustaz Al-Khadir, apa yang kamu harapkan? Kalau ingin membalas pada Rasulullah, balaslah kami saja. Saya tidak, saya ingin membalas pada Nabi. Dalam kondisi genting seperti ini, ternyata Usaid bin Khadir, dia ingin membalas, pernah dipukul oleh Nabi yang tidak sengaja. Subhanallah, ketika dia bawa pukulan untuk mencambuk Nabi, semua para sahabat marah luar biasa, sambil menangis marah luar biasa. Wahai Usaid, jangan kau lakukan, jangan. Ini kesempatan saya harus membalas, karena saya pernah dipukul oleh Nabi. Sekarang akan saya pukul pada Nabi. Kemudian silakan. Subhanallah, sampai di sana ternyata, ya Rasulullah, ketika dulu engkau memukul aku,
waktu itu adalah kain saya tersingkap. Saya tidak mau kalau memukul masih ada kain bajumu ya Rasulullah. Harus dibuka, ternyata silakan dibuka oleh Rasulullah SAW. Silakan Khudair, silakan. Akan ternyata cambuknya dibuka, langsung dirangkulnya, menciumnya. Ini ya Rasulullah, saya ingin cambuk ya Rasulullah. Saya ingin kulitku bukan ingin mencambuk, tapi ingin merangkul Nabi, ingin mencium Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semuanya. Wahai umatku, yang saya takutkan bukan kemiskinan. Yang saya takutkan bukan kemiskinan, tapi yang saya takut adalah kalau dibukakan kemewahan dunia. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi ini. Ini yang kami takutkan. Bukan kemiskinan yang saya takutkan. Kalau dibukakan dunia, akhirnya kalian nanti akan berlomba untuk berebutan. Akhirnya hancur sebagaimana umat-umat sebelumnya hancur karena rebutan masalah ini. Ini yang kami khawatirkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya yang sekarang punya amanah di masyarakat kita, di negeri kita ini, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi anggota DPR. Tolong, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti gara-gara ini kalian bermusuhan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW di detik-detik beliau akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sambil lirih, wahai para sahabat, kalian khawatir tentang aku? Iya ya Rasulullah. Sebenarnya pertemuan kita bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Pertemuan kita nanti itu di Danau Kautsar. Di Danau Kautsar. Kalian nanti saya tunggu di Danau Kautsar. Seakan-akan saya sekarang melihat Danau Kautsar. Subhanallah. Danau Kautsar dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadirkan Rasulullah di atas mimbar, seakan-akan melihat Danau Kautsar. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selama-lamanya. Padahal hari itu adalah satu hari sama dengan 1000 tahun. Oleh karena itu alangkah bahagia kita semuanya nanti akan bisa, mudah-mudahan kita nanti bisa minum air dari Danau Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kita mendapatkan air minum dari Danau Kautsar. Ternyata yang bisa mendapatkan itu adalah umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW dibawa lagi pulang ke kamar Aisyah. Subhanallah, bertambah, merasa panas luar biasa, demam luar biasa. Kemudian ketika ada di situ, masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Ummul Mukminin Aisyah. Ternyata Rasulullah melihat Abdurrahman sedang memegang siwak. Rasulullah tidak bisa minta, beliau hanya melihat Aisyah radhiyallahu anha, tahu Rasul itu mau siwak ini, akhirnya diambil. Inilah istri yang peka terhadap permasalahan. Apa yang diperlukan oleh suaminya, subhanallah, bukan pemenuhan sesuatu yang tapi sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siwak diambil dari saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar karena masih baru, kemudian dikunyah oleh Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Subhanallah, setelah dikunyah kemudian diberikan pada Rasul. Subhanallah, beliau mengatakan, Rasulullah terakhir yang ditelan adalah lidahku, yang ditelan adalah subhanallah liarku. Dalam kondisi seperti itu, kemudian datanglah putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Fatimah datang melihat Rasulullah seperti itu, beliau menangis. Kemudian, ya Fatimah, sini nak, sini. Kemudian dekat, dibisikin. Setelah dibisikin, tambah menangis luar biasa, dibisikin menangis luar biasa. Ketika melihat Fatimah radhiyallahu taala anha menangis seperti itu,
Dan setiap datang biasanya Rasulullah adalah mencium antara dua matanya. Dicium oleh Rasulullah SAW. Kapanpun Fatimah datang dicium di keningnya. Pada waktu itu tidak bisa kemudian dekat, dibisikin. Setelah dibisikin tambah menangis. Kemudian duduk. Rasulullah melihat sangat sayang, kasihan sekali. Putrinya menangis, dipanggil lagi. Setelah dipanggil ternyata dia senyum, dia ketawa. Ummul Mukminin dan semua para istrinya semuanya merasa cemburu. Saya sebagai istrinya, kamu sebagai istrinya tidak diberitahu apa yang disampaikan Rasulullah kepada putrinya. Ternyata para ulama yang dimuliakan Allah, para santri yang dimuliakan Allah, ternyata bisikan yang pertama adalah memberitahu, "Nak Fatimah, ada kemungkinan ayah pada hari ini akan meninggal dunia." Subhanallah, Fatimah menangis. Akan ditinggal oleh yang disayangi ayahnya sendiri, Rasulullah SAW. Menangis. Kemudian panggilan yang kedua dibisikin adalah, "Wahai anakku Fatimah, dari keluargaku, engkaulah orang yang pertama yang akan menyusul aku." Subhanallah. Orang yang meninggal dunia setelah Rasulullah nanti adalah engkau, wahai anakku. Dan engkau adalah sayyidatu ahlil jannah. Engkau adalah bidadari yang paling utama di surga. Ratunya bidadari adalah engkau, wahai anakku. Dan anakmu Hasan dan Husain adalah pimpinan pemuda yang ada di surga. Subhanallah. Fatimah senyum, Fatimah ketawa. Fatimah ketawa, mengapa? Karena diberitahu yang setelah Rasulullah wafat adalah Fatimah ternyata 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau senang karena ada berita dia adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, menjadi ratunya bidadari yang ada di surga. Dan putra-putranya Hasan dan Husain adalah menjadi pimpinan pemuda-pemuda di surga. Subhanallah, Fatimah senang sekali. Masyarakat muslimin, detik-detik ini sangat menegangkan, sangat menegangkan. Kemudian setelah itu ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat." Orang meninggal dunia sangat sakit. Apa hikmahnya? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? Allah berikan sampai beliau merasakan sakit seperti itu. Ini adalah ingin mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan ujian dari mulai diangkat menjadi Nabi sampai di akhiratnya supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ingin merasakan sakitnya sakaratul maut untuk umatnya, ingin ditanggung. Azizun alaihi ma anittum. Ini adalah pemimpin yang harus kita tiru. Yang dipikirkan bukan dirinya, yang dipikirkan adalah umatnya, rakyatnya, santrinya yang dipikirkan bagaimana santri saya bisa bahagia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dalam kondisi seperti itu ternyata Rasulullah mengatakan, "Bal birrafiqil a'la." Aku milik Allah. Ternyata ada pilihan. Apakah Rasulullah ingin hidup masih lama lagi, atau Rasulullah bertemu dengan Allah? Ternyata beliau mengatakan, "La ilaha illallah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bal ar-rafiqul a'la. Saya ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pilihan untuk bisa masih lama lagi hidup di dunia bersama dengan umatnya, diberikan kekayaan segalanya. Ternyata beliau ada dua pilihan. Tetap di dunia, diberikan kunci dunia, menjadi orang yang paling kaya nomor 1 di dunia, atau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Rasulullah mengatakan, "La ilaha illallah, bal ar-rafiqul a'la." Saya memilih ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian subhanallah, beliau berada di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah. Ternyata beliau merasa berat. Dilihat ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasulullah meninggal dunia. Kemudian ditaruh kepalanya yang sangat mulia, ditaruh di bantal. Kemudian Ummul Mukminin menyampaikan kepada para sahabat yang sedang menunggu di masjid, bagaimana ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Semuanya menangis karena Nabi Muhammad SAW. Semuanya menangis. Kemudian Umar langsung mengurus pedangnya. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal dunia, aku penggal lehernya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku penggal lehernya. Dia adalah hanya pergi kepada Tuhannya sebagaimana Musa. Musa alaihissalam pergi kepada Tuhannya, kemudian kembali lagi. Muhammad tidak mati, Muhammad tidak mati. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku penggal lehernya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian melihat ke kamar putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata dilihat betul sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diciumnya dan ditutupnya wajahnya. Kemudian dengan tegar, sekalipun beliau sudah, dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya, tidak akan. Baru Umar sadar, oh Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia. Para santri yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya kita mengambil pelajaran. Sebelumnya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pernah mimpi bahwa ada 3 bulan jatuh di kamarnya. Disampaikan kepada ayahnya, ayah, saya pernah mimpi apa nak? Ada 3 bulan rembulan ternyata jatuh di kamar saya. Langsung Abu Bakar mengatakan, ini bulan yang pertama anakku berada di kamarmu, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti beliau akan dikubur di kamarmu sini. Dan nanti masih ada 2 bulan lagi. Subhanallah. 2 bulan siapa? Tidak ada yang tahu. Ternyata bulan berikutnya yang 2 adalah Abu Bakar dan Umar yang dimakamkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Setelah itu kemudian jenazah Rasulullah berada di atas ranjang yang sederhana. Subhanallah. Kemudian umat Islam menyolati, subhanallah, dari mulai hari Senin sampai hari malam Rabu mereka nyolati bergantian dan tidak ada imamnya. Semuanya sholat nyolati jenazah Rasul, tidak diimami, tidak ada yang berjamaah. Semuanya sholat sendiri-sendiri. Mengapa? Mereka ingin membaca selawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sholatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tidak berjamaah dari mulai hari Senin sampai malam Rabu. Subhanallah. Karena sahabat semuanya memikirkan urusan umat ini. Nanti kalau Rasulullah sudah dimakamkan, belum ada pemimpin, bagaimana dunia ini? Bagaimana umat Islam ini? Akhirnya dengan izin Allah, dengan secara singkat, alhamdulillah, karena sudah ada isyarat ketika Rasulullah sakit adalah Abu Bakar diminta supaya menjadi imam, maka dipilihlah Abu Bakar menjadi khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar sudah menjadi pemimpin, baru dah dimakamkan. Para santri yang dimuliakan Allah, ada pelajaran satu lagi nak yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Bagaimana? Kok bisa begitu? Iya, karena 3 tahun yang lalu
Rasulullah pernah diundang di Khaybar oleh Yahudi. Dan Yahudi, subhanallah, ingin tahu kira-kira biasanya kalau Rasulullah makan senangnya apa. Padahal jarang. Ternyata dia mendapatkan namanya Zainab bintul Haris, Yahudi ya. Tahu bahwa Rasulullah makannya itu senang dari paha kanan yang depan. Subhanallah, dihidangkan masakan yang enak, ternyata diracun. Rasulullah baru mengambil satu suapan. Ada sahabat namanya Bishr bin Barak, makan satu suapan langsung meninggal dunia di situ. Langsung meninggal. Kemudian ketika dimakan satu suapan, ternyata paha kambing ini bicara. Ya Rasulullah, ada racunnya ya Rasulullah. Rasul berhenti. Namun sudah ada yang masuk ke dalamnya. Ternyata ketika sakaratul maut tadi itu mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, saya merasa racun yang 3 tahun yang lalu sekarang memutuskan nadi yang ada di hati, urat yang ada di hati. Subhanallah. Mengapa itu terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ketika Rasulullah meninggal dunia mendapatkan keutamaan mati syahid. Makanya sekarang kita semuanya adalah as-syahid, adalah asma amanina. Kita semuanya ingin mengharapkan menjadi orang yang meninggalnya mati syahid. Subhanallah. Dan ini bukan berarti Rasulullah adalah meninggal karena itu saja, tapi karena ini adalah ingin agar Rasulullah mendapatkan pahala mati syahid, dan jaraknya mendapatkan 3 tahun bukan langsung. Padahal sahabat tadi Bishr bin Barak meninggal dunia pada itu juga. Akhirnya Rasulullah perintahkan kepada sahabat bunuh Yahudi yang meracun Rasulullah macam sahabat ini. Ini pelajaran mungkin jarang kita dengarkan, dan mudah-mudahan hari ini bisa kita, dan mudah-mudahan kita semuanya, para ulama, para kiai semuanya bisa mendapatkan pahala mati syahid. Para santri semuanya mudah-mudahan mendapatkan mati syahid, karena mati syahid itu adalah subhanallah, orang yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW di detik-detik meninggal dunia. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Oleh karena itu kita proklamirkan semuanya, wahai anak-anakku, para santri, para ulama, para guru, para umat Islam sedunia, mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah bahagianya kita nanti akan menjadi tetangga Nabi di surga, menjadi tetangga Nabi di surga. Oleh karena itu, di akhir pertemuan kita ini, wahai anak-anakku sekalian, ada bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Apa buktinya? Yang pertama, tolong kita mengikuti sunnahnya. Subhanallah, sekarang ini Ramadan, tolong jangan ditinggalkan tilawatul Qur'annya, tilawah Quran bersama dengan keluarga. Kemudian sholat tarawihnya, Rasulullah mengingatkan siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai oleh Allah seperti sholat qiyamul lail semalam suntuk. Oleh karena itu alangkah bahagianya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah sholat tarawih di masjid itu hanya beberapa hari. Hari pertama beliau sholat di masjid, kemudian ada sahabat yang tahu, besoknya lebih banyak lagi. Hari ketiga tambah lagi. Hari keempat ternyata masjid tidak penuh, namun Rasulullah tidak keluar. Mengapa? Nanti kalau Rasul keluar, khawatir nanti Allah wajibkan sholat tarawih. Oleh karena itu, salat sunat pada Ramadan ini, man qama ramadhana iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tolong kita tarawihnya seperti yang kita sampaikan Sabtu yang lalu. Rumah kita berfungsi menjadi masjid. Allahu Akbar. Sama dengan mengundang malaikat. Malaikat ke rumah kita.
kita sholat berjamaah dengan keluarga di rumah kita, Masya Allah, anak kita menjadi imam. Alangkah bahagianya seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek melihat anaknya, cucunya menjadi imam. Masya Allah, tidak bisa diganti dengan harta. Senang hati anaknya menjadi imam. Masya Allah. Kemudian kita tilawat Al-Quran, yang kita ingat siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mengamalkan, nanti akan memberikan mahkota indah mutiara kepada orang tua kita. Sudah meninggal dunia, ayah sudah meninggal dunia, namun mudah-mudahan Engkau izinkan nanti kami bisa bertemu dengan kedua orang tua kami, dan nanti kami bisa memberikan hadiah. Ramadan, ayo kita gunakan. Jadi bukti kecintaan kita kepada Nabi, tolong ittiba'us sunnah. Ini saudara-saudara kita, tetangga kita, hari-hari ini perlu bantuan. Silahkan bantu 5.000 rupiah, silahkan. Kalau mampunya 5.000. Kalau yang bisa lebih, silahkan bantu 10.000 rupiah. 20.000, 100.000, 1 juta, lebih kurang. Ayo bersama-sama. Ayo bersama-sama. Dengan inilah barangkali bisa menjadikan semua usaha kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ittiba'us sunnah. Rasulullah pada waktu Ramadan adalah subhanallah karrihil mursalah, seperti angin yang menghembus. Orang miskin dia kena angin yang sedang subhanallah, sepoi-sepoi, kena semuanya. Orang miskin, orang kaya, tua, muda. Itulah Rasulullah pada Ramadan. Beliau membagi, orang kaya dikasih, orang miskin dikasih, siapapun dikasih. Mari kita semuanya mengikuti. Kalau kita cinta pada Nabi, akan nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Di antara sunnah Nabi, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tolong sholat berjamaah. Tadi yang diwasiatkan, as-sholat, tolong sholat. Tolong sholat. Jangan ditinggalkan. Sekarang rumah kita menjadi masjid, berfungsi seperti masjid. Ayo kita berjamaah. Kalau sudah mendengarkan adzan, ayo kita sholat berjamaah. Kemudian tadi wasiatnya adalah tolong waman malakat aimanukum, orang yang lemah. Tolong suami terhadap istrinya, kemudian majikan terhadap pembantunya, kepada supirnya, tolong kita berbuat baik. Itu nanti yang akan bisa menolong keselamatan kita karena kita berbuat baik kepada mereka. Itu yang diwasatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukti lagi agar kita cinta Nabi, kasratus salawat ala Nabi. Kita ayo memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Aulan nasbi, orang yang paling dekat dengan saya nanti di akhirat. Aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca salawatnya. Ayo anak-anak sekalian, para santri, baca salawat yang pendek boleh. Sallallahu ala Muhammad itu sudah satu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca 2 menit saja, mungkin kita sudah mendapatkan 100 salawat. Alangkah bahagianya, hari ini 100, besok menjadi 200, besok lagi subhanallah menjadi 300, sampai kalau bisa beberapa hari Ramadan ini, subhanallah ini hari yang ke-9, dan mudah-mudahan kita bisa membaca setiap harinya bisa sampai 1000 kali membaca salawat. Masya Allah, itu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kasratus salawat ala Nabi. Berikutnya ziaratul masjidi. Alangkah indahnya, tolong semuanya saya doakan para santri Mabadi, para santri semuanya, majelis pesantren dan mandala. Saya doakan ya, Abi doakan mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke masjid Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya, sekalipun sekarang sedang lockdown. Yang boleh sholat tarawih itu adalah hanya di sana para karyawan, para staf yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi kita doakan mudah-mudahan nanti di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan sudah diangkat virusnya, sehingga semuanya bisa kembali, bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Alangkah indahnya, kita masih ingat kalau di Masjid Nabawi ada raudhah. Nanti tanah raudhah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Nah, kalau kita pernah di sana, pernah saya sampaikan kepada guru saya, Syekh Profesor Dr. Ali Ubaid. Beliau adalah wakilnya Syekh Sudais. Dia wakil di Masjid Nabawi. Saya sampaikan, ya Syekh, di raudhah ini banyak orang rebutan. Bagaimana seandainya diatur agar tidak terlalu lama yang masuk, kemudian bisa diganti, ini bisa mendapatkan untuk sholat di raudhah.
untuk baca Quran di Raudhah. Subhanallah, beliau sampai senyum. Iya, gimana ya caranya ya? Akhirnya maaf saya bercanda sama guru saya. Bagaimana Syekh seandainya Raudhah itu kan terbatas tempatnya, dipasang ekskalator sehingga orang yang masuk di situ nggak terasa setelah 10 menit tiba-tiba sudah di luar. Subhanallah, beliau ketawa. Masya Allah. Ini saya pernah saya usulkan kepada guru saya, Profesor Dr. Syekh Ali Ubaid. Masya Allah nih, mudah-mudahan Raudhah semuanya, alangkah bahagianya bisa di Raudhah. Para ibu-ibu sekalipun namanya kita tidak bisa masuk Raudhah secara lama karena di ibu-ibu diatur sedemikian rupa, fa insya Allah semuanya dapat pahalanya karena Raudhah tempatnya terbatas dan itu nggak muat, maka kita sama di Raudhah mendapatkan pahala yang sama dan mudah-mudahan nanti bisa Raudhatun min riyadil jannah, nanti akan bisa masuk surga karena kita sudah berada di Raudhahnya dan nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanahnya Raudhah itu nanti akan diangkat oleh Allah sampai ke surga. Alangkah bahagianya semua para santriwan, santriwati Mabadi, mudah-mudahan semuanya akan diberikan kesempatan oleh Allah bisa ke Masjid Nabawi. Alangkah bahagianya, Masya Allah, sholat di sana dan luar biasa bisa kita ambil pelajaran di Masjid Nabawi, kebersihannya dan sebagainya. Tolong masjid-masjid kita semuanya kita jadikan seperti Masjid Nabawi. Masya Allah, bagaimana masjid kita nanti akan bisa kita rapikan karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dirasatu sirati, belajar sirah nabawiyah. Masya Allah, belajar sirah nabawiyah agar kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Tolong, wahai para ulama, para kiai yang ada di Mabadi dan seluruh ulama yang ada di Indonesia, tolong kita selalu ingat bagaimana Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Masya Allah. Ketika berada dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Tolong, ini pelajaran bagi kita. Ketika beliau ada dalam kandungan, ayahnya meninggal, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian subhanallah bersama dengan ibunya kurang lebih 6 tahun, termasuk ikut dengan Bunda Halimah. Subhanallah, ibunya sayang pada Nabi Muhammad SAW. Ayo ziarah ke kuburan ayah. Di tengah perjalanan ibunya meninggal dunia. Tolong, ini kita menjadi pelajaran bagi kita. Yatim piatu. Kemudian ikut kakeknya yang sangat-sangat sayang kepada cucunya yang beri nama Muhammad adalah kakeknya. Ketika beliau berada di Masjidil Haram, dia beritahu, wahai Tuan Abdul Muthalib, ada apa? Bunda Aminah sudah melahirkan. Alhamdulillah. Kalau bahasa kita, alhamdulillah. Laki apa perempuan? Laki-laki. Saya beri nama Muhammad. Artinya Muhammad mahmudun fil ardi, terpuji di bumi, wa mahmudun bis sama. Ini sirah nabawiyahnya, ayo kita pelajari. Kemudian ikut pamannya umur 9. Subhanallah, maaf, ditakdirkan oleh Allah ikut pamannya yang miskin, keluarganya banyak. Sampai umur 9 tahun Nabi harus mengembala kambing. Tolong, ini pelajaran bagi kita semuanya. Sudah kerja keras luar biasa mengembala kambing, hanya mencari sepotong roti, mencari sesuap nasi. Tidak ingin menjadi beban pamannya. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini adalah belajar sirah nabawiyah. Kemudian umur 12 tahun, subhanallah, sudah dilatih akan menjadi pedagang berkaliber internasional. Berdagang sampai ke Suriah. Masya Allah. Ini kita ambil belajar. Jadi maksud saya di sini adalah bukti cinta kita pada Nabi Muhammad. Yang keempat ini adalah ayo kita belajar di sirah nabawiyah bagaimana sikapnya. Ternyata sikap Nabi Muhammad SAW adalah satu, apa? Senyum. Senyum. Saya minta kepada para santri dengan temannya, ayo senyum. Tidak ada permusuhan. Para guru, subhanallah. Alangkah bahagianya kalau ulama-ulama di Indonesia ini adalah seperti pepatah, sesama bis kota. Apa? Teruskan. Sesama bis kota dilarang saling
mendahului. Subhanallah, ini yang diajarkan oleh Nabi. Ayo kita, yang tadi yang diwasiatkan oleh Nabi adalah, yang saya takutkan bukan kemiskinan, yang saya takutkan adalah kalau kalian diberikan kesempatan bisa memimpin dunia, kemudian rebutan masalah dunia sampai kalian dihancurkan. Sekarang kondisinya cuma rebutan yang luar biasa. Berbahagialah kita Nabi Muhammad ini, berbahagialah para santri, berbahagialah para ulama. Tolong kita jangan sampai mendapatkan ujian yang berat seperti itu. Itu yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita belajar sirah nabawiyah. Saya ulang lagi, agar kita nanti bersama dengan Rasulullah di surga setelah mengetahui hikmah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tolong mengikuti sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membaca selawat yang banyak. Tolong sehari, ini saya anjurkan nih, kalau bisa 1000 kali. Subhanallah. Paling 10 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallah. 10 menit selesai. Atau kita cicil, nggak apa-apa, habis salat 100. Bentar. 1 menit, 2 menit. Kita baca selawat. Sebab Rasulullah bersabda, Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaiya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salatnya. Kalau ini. Berikutnya kemudian kita ziarah Masjid Nabawi, kita doakan tadi ya. Mudah-mudahan bahkan mana kita para santri saya doakan bisa kuliah di Madinah. Amin 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 ya. Bisa kuliah di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mempelajari sirah nabawiyah. Inilah hikmah detik-detik wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dengan wasiat-wasiatnya dan sikap Nabi Muhammad. Yang dipikirkan adalah bukan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah nasibnya umat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi bersama kita sudah mendapatkan nasihat taujih dari guru kita, orang tua kita semua. Bagaimana tadi diceritakan saat-saat terakhir manusia mulia menghadap Allah, yang dipikirkan adalah kita semua. Ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita catat tadi yang beliau sampaikan, dan diantaranya juga saat-saat kritis itu ternyata ada sahabatnya yang membuat suasana yang tadinya sangat tegang menjadi. Kenapa? Karena ternyata beliau itu sebetulnya ingin memeluk Nabi, ingin melihat punggungnya Rasulullah SAW. Akan tetapi dilakukan dengan cara ketika beliau Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk kisos kepada para sahabat sekalian. Dan kebetulan sahabat ini memang orang yang pernah terkena cambuk Rasulullah SAW ketika dalam satu peperangan. Dan ini dijadikan alasan oleh beliau sebetulnya untuk memeluk Rasulullah SAW, melihat punggungnya beliau. Karena ketika beliau ditanya oleh para sahabat, kamu apa sudah gila? Dia bilang, amang saya gila. Apa mungkin saya akan melakukan pembalasan kepada pribadi yang agung, yang selama ini selalu memberi maaf pada para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga disampaikan berita gembira tadi adalah bagaimana kecintaan beliau kepada putri beliau
Fatimah Az-Zahra, bahwa beliau adalah orang yang pertama dalam keluarga beliau menyusul beliau. Dan kita tahu bagaimana kehidupan dan keseharian Fatimah ini dengan suaminya beliau, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana anaknya seorang Nabi dan Rasul, bagaimana seorang pemimpin umat ini mendidik anaknya, mendidik Fatimah menjadi pribadi yang sangat-sangat lengkap. Dan juga diceritakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dimakamkan ketika setelah terjadi pergantian kepemimpinan, ya, setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Barangkali ini mungkin bisa kita tanyakan ke beliau. Kalau nggak salah tadi hari Rabu, Rasulullah meninggal, wafatnya adalah hari Senin. Malam Rabu. Yes. Malam Rabu. Malam Rabu, artinya ada hari Senin, hari Selasa, ada hari Rabu, ya. Ada beberapa hari, ya. Nah, mungkin barangkali ini bisa nanti karena masih ada waktu, kita akan bisa nanti mendapat penjelasan. Karena biasanya di kita itu, ya, kalau ada jenazah segera dikuburkan. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW itu dimakamkan pada hari Rabu malam, meninggalnya adalah hari Senin, berarti hari Selasa malam. Selasa malam jadi Rabu malam, ya, kayaknya. Malam Rabu. Oh, malam Rabu jadi Selasa malam, ya. Jadi hari Senin, Selasa malam, atau malam Rabu, Selasa malam. Ya, mungkin kita ada dua hal yang mungkin terkait dengan pemakaman ini, karena di situ ada surah, ya, yang mensegerakan bagaimana terpilihnya kepemimpinan. Karena memang nggak mudah antara sahabat yang satu dengan yang lain. Waktu itu terjadi semacam, bukan perdebatan, ya, surah yang cukup menegangkan, ya. Karena ini masalah kepemimpinan umat. Mungkin bisa nanti Pak Kiai bisa jelaskan ke kita prosesnya itu. Ada juga yang mungkin jadi pertanyaan kita juga adalah bagaimana ketika Umar bin Khattab, ya, yang kita tahu semua, ya, bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Itu beliau dengan sangat emosi, ya, sampai mencabut pedangnya itu, bahwa barang siapa yang menyatakan Muhammad itu meninggal, akan saya penggal lehernya. Dan semua sahabat terdiam kecuali Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Apakah kalian akan berpaling setelah barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan tetap selalu hidup. Nah, barangkali mungkin ini yang mungkin kita minta penjelasan yang detail juga ini. Kenapa? Karena memang setelah peristiwa Umar itu terjatuh, Abu Bakar tampil sebagai penyelamat umat waktu itu, ya. Dan kemudian juga kalau nggak salah ketika bicara kepemimpinan itu, Umar lah yang menjadi penyelamat, ya. Kenapa? Karena beliau sampai-sampai Abu Bakar, Umar, mana tanganmu? Nah, sini saya baiat, ya. Karena beliau itu seolah punya ambisi untuk menjadi khalifah, ya.
karena beliau melihat ini pentingnya kepemimpinan. Nah, mungkin ini juga kita mintakan nasihatnya para guru kita. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama, ada jeda waktu beliau meninggal dengan dimakamkan, karena di masyarakat itu ada yang bilang 2 waktu sholat, ada yang 3 sholat itu. Terus yang kedua tadi ya, ketika peristiwa Umar bin Khattab bilang itu tadi ya, alhamdulillah datang Abu Bakar yang menjadi penyelamat, karena dalam ketegangan begitu jadi luar biasa. Nah, yang ketiga itu yang kita harapkan juga, ketika jiwa adanya kepemimpinan ya. Nah, bagaimana proses terjadinya syuro sehingga akhirnya alhamdulillah kita ketahui semua bahwa Abu Bakar As-Siddiq, semua para pemimpin waktu itu sepakat untuk membayar beliau. Barangkali ini Pak Kiai mungkin pertanyaan titipan dari moderator, dari pembawa acara pada Kiai, kita mintakan waktu sekalian ditutup dengan doa. Oke, betul Kiai. Ada jamaah nanya juga. Ada jamaah juga, ada nggak kasih tahu? Boleh, nanti jamaah insya Allah juga akan bisa kita ikuti bersama-sama. Kalau ada 3 hal ini mungkin dengan singkat saja supaya semuanya akan kebagian. Dan gimana kalau pengajian kita ini nggak usah lama-lama, sampai jam 6 kurang 9 menit gitu saja nggak ya? Ya, langsung kita berbuka gitu ya. Berbukanya pakai rujak cingur. Wah, cocok sekali ini orangnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang ingin bertanya, kita relax saja ya. Setelah kita tadi agak tegang karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka sekarang kita relax saja. Disunatkan kalau ada jenazah tidak boleh berlama-lama. Mengapa? Karena kalau dia orang baik, dia itu sudah ditunggu-tunggu nikmat di kuburnya. Cepatkan saya. Jadi jenazahnya ngomong, cuman kita nggak dengar saja. Tolong cepatkan saya, cepatkan saya. Tapi kalau jenazahnya tidak baik, mau dibawa kemana saya? Jadi jenazah itu bisa ngomong. Kalau kita dengar, bisa pingsan semuanya. Ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenazah itu dengar apa yang kita obrolkan. Kepada Abu Jahal ketika meninggal dunia, apa yang kamu rasakan sekarang wahai paman Abu Jahal? Para sahabat semuanya bingung. Ya Rasulullah, dia udah meninggal. Rasul menjawab, dia lebih mendengarkan daripada kalian yang masih hidup. Nah, oleh karena itu jenazah kalau sudah wafat itu nggak boleh lama-lama. Dan ini maaf ya, mudah-mudahan Allah maafkan dosa saya, doa ibu saya. Ketika ibu meninggal dunia tahun 76, saya di pesantren di Kediri, Lirboyo, itu nggak ditunggu sampai ibu saya dimakamkan, saya nggak tahu. Karena para ulama mempunyai pendapat jenazah harus segera dimakamkan. Jadi maaf nih, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni ibu saya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan di surga. Tahun 76 ibu meninggal dunia, saya tidak tahu ibu sudah dimakamkan. Itu para ulama. Oleh karena itu, kalau ada jenazah tidak boleh lama-lama, segera kita apa itu namanya, santai aja, kita santai-santai. Di sini dapat rujak cingur kan ya, Masya Allah, ya. Jenazah tidak boleh berlama-lama karena yang baik sudah ditunggu nikmatnya. Kalau yang tidak baik dia nangis, mau dibawa kemana saya, dan seterusnya. Tapi mengapa ketika Rasulullah SAW meninggal kok nggak langsung dimakamkan? Iya, karena ada hal yang lebih penting, yaitu urusan umat. Umat nggak boleh diombang-ambingkan, nggak ada pemimpin. Nggak boleh, kita itu nggak punya pemimpin 1 detik, nggak boleh. Harus segera ada pemimpinnya. Oleh karena itu,
para sahabat, Masya Allah, ulama yang lebih tahu tentang Al-Quran, yang lebih tahu tentang sunnah. Bukan berarti mengabaikan jenazah Nabi, bukan. Kita ingin meneruskan bagaimana perjuangan Nabi ini jangan sampai putus. Maka beliau berada di kamarnya, dan seluruh nabi seluruhnya kalau meninggal dunia dimanapun akan dimakamkan di tempat itu, seluruh nabi. Jadi dimakamkan di mana beliau wafat. Makanya tadi saya sampaikan Ummul Mukminin mimpi Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada 3 bulan yang jatuh di kamarnya. Ternyata dijawab oleh Abu Bakar, ini adalah bulan yang pertama. Bulan yang kedua siapa? Gak ada yang tahu. Tahu-tahunya ya setelah kita meninggal, tahu Abu Bakar meninggal, kemudian Umar meninggal. Karena kamar itu sebenarnya adalah bukan untuk Umar. Ummul Mukminin saya ingin berdampingan dengan suami saya, berdampingan dengan ayah saya. Tapi Umar kirim surat kepada Ummul Mukminin, Bunda izinkan ya saya nanti kalau meninggal dimakamkan di sebelah. Subhanallah, inilah dengan lapang dada diberikan. Itulah barangkali mimpi ada 3 bulan yang jatuh di kamar Ummul Mukminin Aisyah tadi. Jadi mengapa ada jedanya? Karena ada kepentingan yang lebih penting lagi, itu kepentingan umat. Yang kedua, Umar bin Khattab saking cintanya kepada Rasul, ketika mendengarkan Rasul meninggal, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, akan penggal lehernya. Yang bisa menerangkan hanya Abu Bakar, membaca surat Ali Imran ayat 44. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanya utusan Allah. Apakah kalau dan sebelumnya sudah ada para utusan? Apakah kalau Muhammad meninggal kamu akan kembali murtad? Subhanallah, Umar baru sadar. Makanya tadi menyampaikan mangkana ya'budu Muhammad, dan itu bukan ayat, yang ayat ini tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tadi perkataan Abu Bakar hebat luar biasa. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Itu bukan Quran tapi adalah perkataan Abu Bakar Siddiq. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Baik, itu tentang Umar. Dan Umar mengatakan Rasul itu nggak meninggal. Rasul itu seperti Musa. Musa pergi kepada Allah kemudian kembali lagi. Itu saking cintanya. Tapi setelah dibacakan ayat ini, Umar baru sadar. Itulah kehebatan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Padahal orang yang paling lemah, dan bukan lemah, orang yang paling lembut hati itu Abu Bakar sebenarnya. Tapi dalam kondisi seperti ini itu perlu kita mempunyai sikap yang tegas. Kemudian kepemimpinan Abu Bakar, Masya Allah, para sahabat itu bukan rebutan jadi pemimpin, bukan. Tapi mereka mempunyai ijtihad. Yang paling layak menjadi pemimpin adalah orang Ansor. Ini kata orang Madinah. Mengapa? Karena Rasulullah datang ke sini, orang Ansor yang menolongnya ini, maka mereka layak menjadi pemimpin. Maka kami mempunyai calon ini pemimpinnya pula. Kata orang Muhajirin, tidak, yang paling berhak jadi pemimpin adalah Muhajirin, ini semuanya sebenarnya. Yang paling berhak jadi pemimpin adalah Umar bin Khattab, subhanallah. Artinya panjang luar biasa. Di mana? Di gedung Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang menjadi taman. Mudah-mudahan nanti semuanya haji bersama-sama saya di Movenpick. Movenpick itu dekat dengan haji, akan tinggal di hotel Movenpick persis dekat. Mau haji, mau nggak? Dia mau jawab, mau nggak? Mudah-mudahan nanti haji bersama dengan saya, insyaallah. Sebenarnya tahun ini saya sudah siap nih, paspor saya ini sudah siap, sudah mau berangkat, tinggal nunggu takdir Allah. Apakah berangkat atau tidak tahun ini? Kalau ternyata Allah buka, insyaallah saya berangkat. Dan semua saya doakan, jangan khawatir. Saya kan belum daftar. Haji itu ada 2, ada haji nisab, ada haji nasib. Yang nisab itu yang bayar, yang nasib itu nggak bayar. Subhanallah, langsung berangkat aja. Baik, saya doakan semuanya para santri, para ulama, semuanya bisa haji yang nisab maupun nasib. Amin. Nah, itu di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah Abu Bakar dipilih menjadi pemimpin, Abu Bakar mengangkat Umar yang paling berhak, orang yang paling tegas yang menjadi pemimpin adalah Umar. Kata Umar, tidak, yang paling berhak menjadi pemimpin adalah orang yang pernah mendampingi Nabi. Siapa yang mendampingi Nabi ketika hijrah? Abu Bakar.
Masya Allah. Orang yang paling percaya kepada Nabi ketika orang-orang mendustakan siapa? Abu Bakar. Siapa orang yang diperintahkan oleh Nabi jadi imam ketika Rasulullah meninggal? Abu Bakar. Kalau begitu saya membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin. Akhirnya alhamdulillah seluruhnya membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Inilah 3 poin yang sebenarnya masing-masing ini adalah 1 jam. Jadi bisa 3 jam sebenarnya. Maka cocok sampai jam 6 tadi ya. Sampai jam 6, tapi karena mungkin ada pertanyaan dari jamaah, dari para santri, dari yang lain. Di situ aja ya ada. Ya, ini pertanyaannya berat juga nih, kayak 1 jam juga nih. Pendapat yang menyatakan bahwa ayah dan ibu beliau itu tidak di surga. Ini 1 jam sendiri ya. Mungkin bisa jangan 1 jam ya, berapa menit gitu ya. Biar penasaran yang ke depan ya. Masya Allah. Hal ini kalau kita uraikan panjang bisa menjadikan fitnah besar. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya nanti bisa ketemu dengan kedua orang tua kita. Ini jawaban saya, jadi artinya sebab nanti kalau kita uraikan, wah ibu Nabi kok begini, bapak Nabi kok begini, paman Nabi kok begini, kemudian kakek Nabi kok begini, itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya berdoa saja, jadi saya nggak menjawab nih sengaja ya, saya nggak jawab. Kalau nanti kita bisa diskusi khusus antar Mapadi, insyaallah. Nanti khusus siapa yang bisa menjawab, dialah nanti akan menjadi ketua umum. Subhanallah ya. Jadi sekarang kita umumnya udah siap-siap nih, siap-siap ya, siap-siap. Coba sekarang ada pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini. Ada 3 pertanyaan. Kalau bisa menjawab, Nabi Muhammad bukan Nabi. Jadi Nabi ditanya, Muhammad, iya apa? Saya ada 3 pertanyaan. Kata orang Yahudi, kalau bisa menjawab 3-3-nya, berarti bukan Nabi. Ya Allah, ini ujian apa? Kalau ujian yang namanya bisa menjawab ya 100. Ini kalau bisa menjawab nilainya 0. Jadi kalau ada 3 pertanyaan Muhammad bisa jawab, bukan Nabi. Kalau nggak bisa jawab, apalagi? Ya, bukan Nabi. Dan itu Yahudi yang bertanya. Ada dalam kitabnya. Terus bagaimana? Kalau bisa jawab 2, tidak Nabi. Ini utusan 2 orang ke Madinah. Orang Quraisy, Mekah. Orang kafir, musyrik. Udah, Muhammad, ada apa? Siapa pemuda-pemuda yang tidurnya 309 tahun? Oke. Yang 2, siapa pemuda yang keliling dunia? Oke. Yang 3, apa itu ruh? Besok saya jawab. Oh. Jadi Nabi Muhammad, besok saya jawab. Ternyata besok nggak keluar. Nabi nggak jawab. Maka bingung, Muhammad seumur hidup nggak pernah bohong. Sekarang dia janji bahwa besok dijawab. Sekarang udah kita kumpul di Masjidil Haram, dia nggak datang. Bukan dikatakan Muhammad bohong, bukan. Muhammad nggak pernah bohong seumur hidup. Sekarang dia ingin jawab, tapi kok nggak keluar? Heboh di muka. Subhanallah, lama baru turun ayat. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyashallah. Muhammad, kalau kamu mau bicara besok, kamu harus mengucapkan insyaallah. Insyaallah Sabtu depan kita ikut pengajian Mapadi. Jangan, baik pengajian yang Mapadi Sabtu depan itu nggak boleh. Harus insyaallah ini. Insyaallah ini ada guru saya, insyaallah calon Bupati Bojonegoro. Ya masyaallah ya, alhamdulillah. Ini didengarin sampai di luar negeri loh, ini juga apa. Jadi ternyata ini pertanyaan. Nah, jadi insyaallah sekarang ini para kiai-kiai yang dengar ini itulah calon ketua umum Mapadi. Amin ya. Jadi karena periode saya cukup sampai enggak nanti Mapadi kapan? Mapadi 2022. 2022 masih ada nih 2022.
sekarang ini siap-siap nih, nanti akan ditanya lagi. Siapa yang bisa menjawab semuanya nggak lulus. Nggak jawab, lebih-lebih nggak lulus. Tapi kalau bisa jawab 2, nggak bisa jawab 1, baru turun surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad menjawab pemuda yang tidur 309 tahun adalah Ashabul Kahfi. Waktu itu belum ngerti kita. Yang kedua, pemuda yang keliling dunia adalah Dzulqarnain. Yang ketiga, wayas alunaka anir ruh. Apa itu ruh? Kulir ruhu min amri rabbi. Saya nggak bisa jawab. Nabi. Masya Allah. Baik, ini mudah-mudahan ini pertanyaan. Maka tadi maaf ya, saya tidak membicarakan tentang ibunya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak membicarakan tentang bapaknya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas itu adalah waktu fatrah. Waktu fatrah itu ada jawaban khusus dan nanti akan kita diskusikan. Dan ini lebih baik nggak kita jawab daripada kita jawab nanti khawatir menimbulkan fitnah. Masya Allah, nggak jadi sampai berbuka ini. Masya Allah ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar, Allahumma ka'afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya karim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yakinlah di rumah kita masing-masing ini, di tempat kita sekarang mendengarkan kajian ini, ada ribuan malaikat mengamini doa kita. Doa yang diamini oleh para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan hati kita, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semua para kiai, para ustadz, ustadzah, para santri, ingat ibu kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Dari awal Ramadan kemarin sampai hari ini ibu tidak bisa puasa karena sakit ya Allah. Kami belum bisa pulang karena lockdown. Ibu sakit di rumah ya Allah, kami takut menjadi anak durhaka ya Allah. Kami takut ya Allah menjadi anak durhaka ya Allah. Ibu sakit, kami belum bisa merawatnya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan segera Kau berikan sembuh sehat sempurna ibu kami ya Allah. Apalagi mungkin di antara ibu kita ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah Kau panggil ya Allah. Engkau lebih sayang daripada kami. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendoakan Allah firli rabbi wa limanitayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kami bisa sedekah wakaf atas nama ibu kami ya Allah. Tolong semuanya ingat ayahnya, ingat abinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan ayah yang sayang pada kami.
Beliau yang bimbing kami, yang menyekolahkan kami, yang menikahkan kami sampai kami bisa seperti ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami sekarang yang sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang masih punya ayah, tolong ini pintu surga, jangan dikecewakan ayah kita, jangan dikecewakan ibu kita. Apalagi ayah yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada ayah, ya Allah. Dengan sempurna, mudah-mudahan kesempatan ini, ya Allah, kami bisa mendoakan, kami bisa sedekah, bisa wakaf, bisa infak atas nama ayah dan ibu kami, ya Allah. Izinkan kami semuanya bisa kumpul dengan orang tua kami di surga, ya Allah. Walladzina amanu wa biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mudah-mudahan kami semuanya dengan keluarga, anak cucu kami bisa kumpul di surga, ya Allah. Tolong semuanya Ramadan ini semuanya ingat anak-anak kita, para santri yang ada di rumah. Para santri di rumah, tolong jangan mengecewakan ibu kita. Jangan sampai kita mengecewakan ibu kita, bapak kita. Tolong semuanya, bapak ibu semua yang kita doakan, anak-anak kita bisa hafal Quran 30 juz, bisa mengerti, bisa mengamalkan, ya Allah. Mudah-mudahan seluruh santri Mabadi, ya Allah, yang jumlahnya minimal sekarang ada 80.000 ini semuanya mudah-mudahan bisa hafal Quran 30 juz dan nanti memberikan hadiah mahkota intan mutiara kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang saleh, ya Allah. Para suami semuanya, pada hari ini tolong kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Suami yang paling mulia adalah suami yang menghormati istrinya, menghormati keluarga istrinya. Mudah-mudahan kami bisa mengajak istrinya semuanya, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal arwaiki, bertanggung bisa kumpul di surga di bawah pohon, duduk di atas sofa, ya Allah. Mudah-mudahan suami istri bisa kumpul di surga, ya Allah. Para istri mulai hari ini, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Kalau ada perempuan rajin sholatnya, puasa Ramadannya baik, kemudian menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah dari Indonesia, dari muka bumi, dan mudah-mudahan diganti dengan yang nikmat yang luar biasa, ya Allah. Mudah-mudahan segera Kau angkat corona, ya Allah. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti sudah menjadi aman, ya Allah. Sudah semuanya lockdownnya diangkat semuanya, ya Allah. Mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan semuanya Engkau berikan kesempatan, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan pesantren Mabadi, ya Allah, Engkau berkahi, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya, kiainya, keluarganya, santrinya, guru-gurunya, semuanya Engkau berkahi dunia akhirat, ya Allah. Rezekinya Engkau berkahi, ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan para santrinya bertambah dan bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk NKRI, ya Allah. Jadikan pesantren Mabadi pesantren yang Engkau berkahi, ya Allah. Dan mudah-mudahan nanti bisa silaturahim dengan seluruh pesantren yang ada di Kementerian Agama yang jumlahnya kurang lebih ada 28.000, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bergabung semuanya, ya Allah. Dan mudah-mudahan kami nanti bisa mengadakan perkemahan di Mekah, di Madinah, ya Allah. Mudah-mudahan ada kemah di Arafah bersama dengan para santri Mabadi, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan semuanya pesantren yang Engkau berkahi, ya Allah, guru-gurunya Engkau berkahi, ya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang Engkau ridai, ya Allah. Semuanya menjadi ahlul Quran, semuanya menjadi ahlul Quran, semuanya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ahlina min nas. Allah punya keluarga di muka bumi. Manhum ya Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlul wa khasatuhu. Ahlul Quran adalah orang istimewa di dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon padamu pada bulan Ramadan ini, ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya mulai detik ini menjadi keluarga-Mu, ya Allah, menjadi orang yang mulia, orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti kami semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bebaskan kami dari hutang, ya Allah. Bebaskan kami dari hutang, ya Allah. Bebaskan dari hutang, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna ziyarata masjidil haram, ziyarata masjid nabawi, wa ziyarah masjidil aqsa, wa ziyarah masjid
غباء وزيارة شهداء أخت يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya nanti bisa meninggal dunia husnul khatimah, bahkan mendapatkan mati syahid semuanya ya Allah, mudah-mudahan jadi bisa mati syahid ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya mendapatkan mati syahid. Ternyata Rasulullah SAW meninggalnya pun mati syahid ya Allah, ya Allah, alhamdulillah dengan mukjizatnya mendapatkan racun namun bukan sekaligus meninggal dunia, namun 3 tahun supaya Nabi Muhammad adalah menjadi orang yang mendapat kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kami semuanya mendapat harapan yang paling kami harapkan, yaitu meninggal mati syahid dengan izin-Mu ya Allah, di jalan-Mu ya Allah, mendapatkan ridha dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna ru'yata wajhikal karim fil jannah ya Allah. Izinkan kami semuanya bisa melihat wajah-Mu di surga ya Allah. Mudah-mudahan kami dengan keluarga kami semua, dengan anak cucu kami bisa melihat wajah-Mu di surga ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya bisa melihat wajah-Mu di surga ya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri melihat kepada wajah Tuhannya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Mendapatkan salam dari Allah yang maha mengampun, maha kasih sayang ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya bisa melihat wajah-Mu di akhirat di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah selesai pengajian kita pada pagi ini, alhamdulillah tadi ada beberapa pesan ya, yang mungkin yang ngirim pesan dari Aceh, ya, dari Medan, kemudian juga dari Kalimantan Barat, Toli-Toli, NTB, kemudian Sumatera Selatan, Sekayu ya, Buol, Sulawesi Tenggara, Palembang, kemudian juga dari Semarang, ada dari pesantren, itu dari pesantren NMP Nurul Fikri Bogor ya, kemudian juga ada Ibadur Rahman dari Tasikmalaya ya. Nah, barangkali ini yang ngirim pesan ya, mudah-mudahan pada yang tidak dibacakan ya, mudah-mudahan Jakarta, Bogor ya, Depok ya, kemudian juga El Tafiz, kemudian Baitul Quran. Nah, mungkin harapan kita adalah channel-channelnya pesantren juga nanti coba di live juga ya, untuk ke media sosialnya. Harapan kita mudah-mudahan pekan depan Allah panjangkan umur kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi di pengajian yang sama, pengajian Majelis Pesantren dan Mahdawan Indonesia atau MAPADI, pada waktu dan jam sama, insya Allah bersama guru kita, Ketua Umum MAPADI, Kiai Haji Dr. Musbih Abdul Karim. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para pemirsa kajian Ramadan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia dimanapun berada, kita sudah mengikuti kajian kita. Semoga semua ilmu yang sudah kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, utuh kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita masih dipertemukan lagi pekan depan dalam waktu dan frekuensi yang sama, insya Allah. Tetap di live di Facebook dan IG pesantren, Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah
Indonesia, PP Mapadi, like dan share, dan juga Pesantren Quran Indonesia dan juga Pesantren Baitul Quran Indonesia. Kami selaku panitia dan kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mohon maaf dan mohon undur diri. Demikian, dan insya Allah kita bertemu lagi, kita akan belajar kembali dengan guru kita. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim dan juga Sekretaris Umum Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia, Sekretaris Umum Mapadi Ustaz John Edi Rahman yang sudah mendampingi guru kita pada hari ini. Dan semoga semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.